Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rizka Kinanti, NPM 1901010028 dari kelas PAID dengan nomor urut 135. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang konsep makrifat ilahiyah. Makrifat berasal dari bahasa Arab yang jika ditasrifkan maka akan berbunyi arafa yu'rifu irfan, yang memiliki arti mengetahui, mengenal, atau pengetahuan tentang ilahi. Secara istilah, makrifat memiliki arti mengenal atau mengetahui berbagai ilmu secara rinci, atau dapat pula diartikan sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan. Seseorang yang memiliki makrifat disebut dengan arif. Makrifat biasanya sering digunakan untuk menunjukkan salah satu makom atau tingkatan dalam tasawuf. Oleh karena itu, makrifat dalam wacana sufistik sering diartikan sebagai pengetahuan tentang Tuhan melalui hati nurani. Makrifat merupakan pengetahuan yang bukan hanya mengobjekkan pada hal yang bersifat dohir, tetapi juga menekankan pada hal yang bersifat batiniah. Oleh karena itu, makrifat merupakan pemahaman yang berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Menurut Husain bin Mansur, ketika seorang hamba telah mencapai makrifat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pikirannya yang menyimpang sebagai sarana ilham, dan akan menjaga batinnya agar tidak memikirkan yang selainnya. Salah satu tanda tercapainya makrifat adalah terciptanya ketentraman dalam hati seseorang, sehingga dapat dipahami bahwa makrifat membuahkan manfaat berupa ketenangan batin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan kedudukan makrifat dalam tasawuf. Tujuan dari makrifat yang ingin kita capai ialah dengan kita mengetahui rahasia dalam diri Tuhan. Untuk itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa mencapai makrifat yang kita inginkan. Kedudukan makrifat dalam tasawuf merupakan kedudukan makrifat tingkatan untuk mengetahui pengetahuan kepada Tuhan dengan menggunakan hati sanubari al-qalb, yaitu disebutkan dalam perasaan kedekatan kita terhadap Tuhan dengan cara melalui roh. Hubungan mahabbah dan makrifat yaitu merupakan kembar atau saling berdampingan, atau juga bisa disebut dengan berbarengan. Keduanya itu digambarkan kedekatannya terhadap sufi dengan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat untuk mencapai makrifat. Alat yang digunakan untuk mencapai makrifat itu sebenarnya sudah ada pada diri kita sebagai manusia, yaitu hati. Hati juga digunakan untuk berpikir. Tetapi bedanya hati dengan akal yaitu akal tidak dapat mengetahui segala hal tentang Allah, sedangkan hati dapat mengetahui segala hal tentang Allah dan mengetahui rahasia-rahasia Allah. Hati yang sudah dibersihkan dari segala dosa dan maksiat dengan cara berzikir dan wirid secara rutin dapat mengetahui rahasia-rahasia Tuhan, yaitu saat hati disinari cahaya Tuhan. Proses tersampainya hati pada cahaya Tuhan ini sangat erat kaitannya dengan konsep tahali dan tajali. Apa konsep-konsep tersebut? Konsep tahali yaitu mengosongkan diri dari akhlak yang tercela dan perbuatan maksiat dengan cara tobat. Tahali yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajali adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Dengan limpahan cahaya Tuhan itulah manusia dapat mengetahui apa yang tidak dapat diketahui oleh manusia lain pada umumnya. Orang yang sudah mencapai makrifat akan memperoleh hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang mengembangkan makrifat. Dalam literatur tasawuf
dijumpai dua orang tokoh yang mengenal paham makrifat. Yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Zun al-Nun al-Misri. Yang pertama Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad, yang karena kedudukan tingginya dalam Islam digelari Hujah al-Islam. Ayahnya, menurut sebagian penulis biografi, bekerja sebagai peminta wol. Dari latar itulah, Sufi kita ini terkenal dengan Al-Ghazali atau yang meminta wol. Yang juga terkenal dengan Al-Ghazali dinisbahkan pada suatu kawasan yang disebut Ghazalah. Beliau lahir di Tus, kawasan Khurasan tahun 450 Hijriah atau 451 Hijriah. Akibat keadaan krisis yang ada, Al-Ghazali meninggalkan kedudukannya sebagai guru besar di Al-Nizamiyah yang kemudian hidup menyendiri. Dalam penyendiriannya, ia menggeluti bidang tasawuf. Tasawuf yang dipilihnya yaitu tasawuf Sunni, yang berdasarkan doktrin Ahlu al-Sunnah wal Jamaah. Menurut Al-Ghazali, makrifat urutannya lebih dahulu daripada mahabbah, karena mahabbah timbul dari makrifat. Yang kedua, Zun al-Nun al-Misri. Nama aslinya adalah Abul Faid Zun al-Nun Suban bin Ibrahim al-Misri, 1505 Hijriah sampai 245 Hijriah atau 859 Masehi. Ayahnya adalah orang Naubi, luar biasa kepandaiannya. Masanya dialah satu-satunya orang yang berilmu pada masanya, bersifat warok dan berakhlak. Ia pun pernah dituduh melakukan bid'ah sehingga ditangkap dan dibawa di Baghdad untuk diadili di hadapan Khalifah Al-Mutawakkil. Berasal dari Naubah, suatu negeri yang terletak di antara Sudan dan Mesir. Tahun kelahirannya tidak banyak yang mengetahui. Yang diketahui hanya tahun wafatnya, yaitu 850 Masehi. Menurutnya, makrifat hanya terdapat pada kaum sufi yang sanggup melihat Tuhan dengan hati sanubari mereka. Baginya, makrifat tidak diperbolehkan begitu saja, tetapi melalui pemberian Tuhan, makrifat bukanlah hasil pemikiran manusia, tetapi tergantung pada kehendak dan rahmat Tuhan. Makrifat dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Dalam makrifat kepada Allah, yang didapat seseorang sufi adalah cahaya. Dengan demikian, ajaran makrifat sangat dimungkinkan terjadi dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Berikut hadis Qudsi yang artinya, aku adalah Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi atau gaib. Aku ingin memperkenalkan siapa aku, maka aku ciptakan makhluk. Oleh karena itu, aku memperkenalkan diriku kepada mereka, maka mereka mengenal aku. Hadis tersebut memberi petunjuk bahwa Allah dapat dikenal oleh manusia. Caranya dengan mengenal atau meneliti ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa makrifat dapat terjadi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baiklah, presentasi dari kami tentang konsep makrifat ilahiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.